Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Jakatorik 165. Kesempatan ini Jakatorik dalam channel YouTube Jakatorik akan mengaji khusus Al-Hikam. Al-Hikam ini adalah karya Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah ini menulis karya beliau tidak lain bertujuan untuk membantu para salik yang berjalan suluk untuk menuju Allah. Maka kitab Hikam ini membantu buat mereka yang sedang berjalan suluk. Jamaah Jakatorik dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, diberkahi kehidupannya. Kalau bicara tentang Syekh Ibnu Athaillah, beliau ini adalah ulama yang sebelum ketemu ilmu tasawuf, beliau ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir. Bahkan orang tuanya mengharapkan beliau menjadi ulama fikih, ulama hadis. Tapi suatu ketika Syekh Ibnu Athaillah ini bertemu atau liqa dengan gurunya yang bernama Abbas Al-Mursi. Nah, dari Abbas Al-Mursi lah beliau berguru, yang awalnya Syekh Ibnu Athaillah itu menentang. Tapi ketika ketemu Abbas Al-Mursi, Syekh Abbas Al-Mursi, beliau seorang mursyid, maka Syekh Ibnu Athaillah drastis berubah. Akhirnya beliau jadi pendakwah, penceramah, pengajar tentang kitab tasawuf, yaitu dalam perjalanan suluk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jakatorik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas tentang Syekh Ibnu Athaillah dan kitab Hikam. Kitabul Hikam. Hikam itu asalnya hikmatun, hikmatane al-hikam. Jadi kitab Hikam ini membahas tentang perjalanan suluk. Ketika orang berjalan suluk, suluk itu berjalan menuju Allah. Orangnya itu disebut salik. Maka si salik itu butuh yang namanya Syekh Mursyid. Syekh Mursyid yang kamil, yang sempurna, atau walia mursyida. Nah, pada kesempatan ini Jakatorik akan mengupas tentang satu bait awal buat orang-orang yang pengen menuju Allah. Kita buka bait yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Tentu sebelum kita buka, kita baca Fatihah buat guru-guru kita, khususnya mursyid kita Syekh Abdurrahman radhiyallahu an. Mudah-mudahan beliau meridoi Jakatorik 165 beserta kru awal perjalanan di channel YouTube Jakatorik. Nanti akan khusus kita akan mengkaji Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah. Mudah-mudahan para jamaah bisa memahaminya, bisa diberikan pemahaman. Tentu dengan wasilah guru-guru kita akan dibukalah insarus sudur, dibukalah dada. Di dalam dada itu nanti ada qalbu atau latifah. Jamaah Jakatorik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bait yang pertama, Ibnu Athaillah beliau menorehkan penanya, menorehkan karyanya yang beliau katakan al-i'timadu 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi jalali. Al-i'timadu 'alal amal, yaitu menyandarkan kepada amal perbuatan. Ya, amal perbuatan itu seperti puasa, amal perbuatan zohir ya, puasa, haji, sholat, wirid atau zikirnya. Itu menyandarkan kepada amal zohir. Nuqsanur roja, berkurang roja. Roja itu nukson itu berkurang, roja itu harapan kepada Allah.
Indah ketika wujudi jalali, ketika tergelincir atau melakukan dosa. Nah, bait yang singkat ini mencakup berbagai macam wacana dan penafsiran-penafsiran dari segi keilmuan, khususnya orang yang hendak berjalan menuju Allah. Disebut orangnya salik ya. Salikun atau muridun. Gurunya sebut mursyid, arsada yursi mursyid. Jadi Ibnu Athaillah mengatakan dalam kitabnya I'timadul amal nuqsanu raja inda wujudi jalal. Jadi manusia itu nggak boleh hanya mengandalkan amal zahirnya. Karena kalau manusia itu menyandarkan kepada amal zahirnya, wahai jamaah Jakatolik dimanapun berada, itu akan timbul kurang harapnya kepada Allah ketika manusia itu ada suatu saat, ada suatu masa dia tergelincir melakukan dosa. Misalnya seorang salik dia baca Quran terus. Seorang salik puasa terus. Seorang salik dia wirid aja, zikir terus. Semua bacaan Qur'annya, bacaan sholawatnya, zikirnya, wiridnya, itu semuanya adalah menuju Allah. Tapi di sini kita tidak boleh menyandarkan kepada amal itu. Nah, kalau bahasa orang syariat harus karena Allahnya, lillahi ta'alanya. Bagi si murid yang sudah punya mursyid, berarti dia beramal harus yang jadi dominan adalah gurunya. Kalau di dalam torekoh yang dibimbing oleh Syekh Abdurrahman radhiyallahu an, itu ada 4 warisan yang diberikan kepada kita. Ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Jadi seorang murid torekoh, seorang salik, itu tidak bisa dia menyandarkan, bisa dia. Nah, kalau dia ada guru mursyidnya, berarti dia harus berkait dengan mursyidnya. Karena mursyid itu wasilah murid ilallah wa babul ladzi yadulu minhu. Mursyid itu adalah wasilah seorang murid untuk menuju Allah, dan itu pintunya seorang murid untuk bisa marifat-Allah. Ya sama dengan yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, i'timadul amal nuqsanu raja inda wujudi jalal. Oleh karena itu jamaah Jakatolik dimanapun berada, bagi pemula-pemula ya, ketika belum ketemu guru mursyidnya, berwiridlah, beribadahlah, melakukan sholat, puasa, zikir, baca sholawat. Kalau belum punya ketemu guru mursyid nih, itu semua kita harus lillahi ta'ala, karena Allah. Bisa kita, bisa Allah. Tapi ketika kita punya mursyid, punya guru mursyid, berarti kita sandarkan kepada guru mursyid kita dalam berbuat apapun. Kenapa harus disandarkan kepada guru? Yaitu tadi konsepnya dalam kitab Tanwirul Qulub, Syekh Al-Arif Al-Wasil, seorang guru yang sudah muqasyafah, yang wudsul kepada Allah, wasilah murid. Dia wasilah murid ilallah, untuk menuju Allah. Jadi orang untuk menuju Allah itu nggak bisa sendiri. Nggak bisa dia hanya melakukan apa? Dia zikir sendiri. Nggak bisa dia hanya baca Quran tanpa ada guru pembimbingnya. Dia tidak bisa hanya dia baca sholawat sendiri. Dia tidak bisa hanya untuk sampai kepada Allah. Dia dengan melakukan ibadah, dia puasa. Tapi di situ yang Syekh Ibnu Athaillah harapkan, jangan menyandarkan kepada amal dirinya. Kalau orang yang belum punya guru mursyid, berarti sandarkan kepada Allah. Gitu. Lillahi ta'ala tadi. Tapi ketika orang punya guru mursyid, sandarkan kepada guru. Makanya dalam kitab Mirajul Arwah, sesuatu yang disandarkan kepada guru, niat, ya, inamal a'malu biniatnya, guru dulu dikedepankan, maka tidak ada yang sulit, saudara. Jadi ketika si murid atau si salik itu, ketika dia zikir, ya, misalnya di kita zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika zikir jahar itu khusyuk, konsentrasi, tiba-tiba yang namanya manusiawinya, basyariahnya, dia melakukan kesalahan, maksiat misalnya.
Ketika zikirnya jadi kendor, tapi ketika kita hubungkan kepada guru mursyid kita, seperti murid-murid Syekh Abdul Rahman nih, beramalnya harus dihubungkan kepada guru. Namanya Robito Mursyid gitu. Jadi hikam benar. Cuma hikam itu masih umum. Yang i'timadu ala amal, jadi seorang murid, seorang salik tidak bisa melakukan sesuatu, bisa dia. Tapi harus ada dalam orang-orang yang sudah punya mursyid, yang sudah bertoreko, harus punya guru mursyid. Robitoh Mursyid namanya. Karena kalau dia mengandalkan nuksonur roja. Si murid tadi ketika zikir jaharnya konsentrasi, zikir khofinya konsentrasi, ketika timbul futur, lemah. Ya, melakukan maksiat misalnya, dia zikirnya dengan husu, tiba-tiba dia maksiat, tentu akan kendor. Itu yang dimaksud. Makanya jamaah zakat tarik nih, dimanapun berada, di Indonesia maupun di luar negeri, hikam itu baru teori, saudara. Makanya zakat tarik di sini membawakan kitab hikam, ya, sarahnya Iqazul Himam. Tapi tidak hanya monoton di kitab ini. Jadi Ibnu Athaillah menorehkan sebuah karyanya bersandar kepada amal. Itu tanda dia kurang berharap kepada Allah ketika melakukan dosa. Nah itulah kenapa si salik atau orang yang suluk, orang yang khusus perjalanan menuju Allah itu harus punya mursyid begitu. La budda minal mursyid. Wajib punya mursyid. Karena kalau nggak punya mursyid, si salik itu bahaya. Akan timbul bisikan di dalam hatinya, khotir namanya. Bisikan di dalam kupingnya. Makanya itulah, kata Ibnu Athaillah, jangan kita mengandalkan kepada amal zahir kita. Amal sholat kita, amal ibadah kita, amal puasa. Gak usah. Nah, yang sudah punya mursyid, Robito Mursyid saja. Jadi amal kita harus kita Robito Mursyidkan kepada guru kita. Bagaimana Robito Mursyid itu? Nah, di awal-awal bait hikam pertama, jadi Robito Mursyid itu membayangkan guru. Hibdu tasawur suratus syekh fil fikri. Jadi menjaga, memelihara, membayangkan gambar guru gitu. Sosok guru itu namanya Robito Mursyid. Apakah itu sesat? Oh tidak. Apakah itu musyrik? Oh tidak. Karena seorang salik tanpa mursyid, seorang salik tanpa guru yang bisa mengusulkan kepada Allah tanpa gurunya, oh itu bukan pelajaran salik. Akhirnya banyak yang terjadi perdukunan, perkelenikan. Nah, diulang lagi bahwa itima min alamatil itimal ya. Min alamatil i'timadul amal, dari sebagian tanda orang yang mengandalkan kepada amal zahirnya, tandanya itu nuksonu roja. Nah itu kuncinya. Orang yang selalu membanggakan amalnya, amal puasa, amal zikirnya, zikir jaharnya, zikir khofinya, misalnya khotamannya, kalau di abah guru itu. Berarti dia kurang berharapnya ketika dia melakukan maksiat, indah wujudi jalal itu, Masya Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan di pemula zakat tarik ini, dalam perjalanan channel zakat tarik, YouTube zakat tarik ini, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Apalagi sekarang khusus zakat tarik, channel zakat tarik akan mengkaji keilmiahan, yaitu kitab hikam dan syarahnya Iqazul Himam. Nah, mudah-mudahan di pendahuluan ini, di permulaan ini, di bait pertama, sekali lagi, min alamatil itimadil amal nuksona raja indah wujudalal. Sebagian orang yang mengandalkan amal zahirnya, ya, dia akan kurang rahmatnya kepada Allah ketika melakukan maksiat. Oleh karena itu, bagi pemula yang belum ketemu mursyid, sekali lagi, harus Anda melakukan sesuatu, harus lillahi ta'ala. Ketika kita sudah punya guru mursyid kita yang mengarahkan kita, maka ketika beramal, ketika amal zikir, amal ibadah di luar zikir, kita harus robito mursyid, yaitu membayangkan guru yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Singkat, padat, di bait pertama ini, di channel YouTube Zakat Tarik, jangan lupa subscribe.
like, and share. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.